وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعد أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, para tetamu Allah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala terhadap segala nikmat dan karunia yang Allah Subhanahu wa taala hadiahkan kepada kita bersama. Dan di antara nikmat yang terindah, Allah mudahkan kita berada di tempat yang mulia, di tempat yang barokah, karena tidak ada satupun di antara kita yang beribadah kepada Allah di tempat yang barokah kecuali Allah Subhanahu wa taala akan lipat gandakan pahalanya. Semua yang kita lakukan di tanah haram, maka tentu itu merupakan di antara salah satu ibadah yang tidak akan sama dengan kita beribadah di kampung halaman. Al-Quran yang kita baca sama, tapi pahalanya tidak akan pernah serupa. Zikir yang kita baca juga sama, tapi pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salat yang kita lakukan juga salat yang sama, tapi pahalanya akan digandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu merupakan di antara hadiah terindah dari Allah kepada kita bersama. Dan semoga dengannya Allah mudahkan kita beribadah dan selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salat beriringkan salam semoga senantiasa tercurahkan junjungan alam Nabi kita yang mulia, uswah dan qudwah kita bersama, Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana kewajiban kaum muslimin adalah memperbanyak mengucapkan salam dan salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini selalu kita ulang-ulang, ikhwatul Islam. Allah tidak perintahkan kita mengucapkan salam dan salawat kepada Nabi, tapi Allah perintahkan kita memperbanyak mengucapkan salam dan salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maknanya kalau mereka yang tak memperbanyak mengucapkan salam dan salawat kepada Nabi, maka mereka harus ingat 3 hadis yang selalu kita sebutkan. Hadis yang pertama, orang yang tak mau mengucapkan salam dan salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam disebut dengan orang yang bakhil, kikir, kedekut. Mereka itu adalah orang-orang yang bakhil yang sesungguhnya. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan al-bakhil min ummati man dzukirtu 'indahu wa lam yusalli alaihi. Orang yang kikir adalah mereka yang tak mau lagi mengucapkan salam dan salawat kepada Nabi. Kemudian hadis yang kedua, minal jafa an uzkar 'inda rajul falam yusalli alaihi. Di antara bentuk seorang hamba, seorang muslim tak lagi mencintai nabinya, sudah jauh jarak dia dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah ketika mereka tak lagi mau mengucapkan salam dan salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian hadis yang ketiga, dan ini adalah hadis yang paling berat, ancaman yang luar biasa disebutkan oleh Nabi, terkhusus bagi kita yang lalai mengucapkan salam dan salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, man nasiyas salata alayya, siapapun yang lupa mengucapkan salam dan salawat Nabi, kalau sudah mulai kita lupa, maka tanda kita tak lagi cinta. Karena orang yang kita cintai tak mungkin kita lupa. Maka Nabi SAW menyebutkan siapapun yang lupa mengucapkan salam dan salawat, khati'a tariqal jannah, maka mereka salah melangkah menuju surga. Kalau salah melangkah menuju surga, maka tentu itu merupakan ancaman masuk neraka Allah Azza wa Jalla. Sehingga hadis ini selalu kita ingat, ikhwatul Islam, motivasi agar kita memperbanyak mengucapkan salam dan salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kebalikan daripada hadis ini, yang pertama Nabi menyebutkan orang yang kikir adalah orang yang tak mau mengucapkan salam dan salawat kepada Nabi. Maknanya orang yang dermawan adalah mereka yang memperbanyak mengucapkan salam dan salawat kepada Nabi. Hadis yang kedua, orang yang tak lagi mencintai Nabi, cinta mereka sudah mulai hilang, sudah mulai tandus, adalah mereka yang tak lagi mau mengucapkan salam dan salawat kepada Nabi. Kebalikannya, orang yang mencintai Nabi adalah orang yang memperbanyak mengucapkan salam dan salawat kepada Nabi. Kemudian hadis yang ketiga,
Nabi menyebutkan, barang siapa yang lupa mengucapkan salawat kepadaku, maka mereka salah melangkah menuju surga. Kebalikannya, barang siapa yang tak melupakan salam dan salawat kepada Nabi, maka Allah mudahkan langkah mereka masuk ke dalam surga. Maknanya memperbanyak salam dan salawat kepada Nabi adalah cara mudah masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah mudahkan lisan kita ini senantiasa basah untuk mengucapkan salam dan salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ahli baitihi wa ala azwajihi wa dhurriyyatihi kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ahli baitihi wa ala azwajihi wa dhurriyyatihi kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, para tetamu Allah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, Allah kembali mudahkan kita jumpa di kota Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kota tempat keberadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk selama-lamanya. Di antara kemuliaan kota Madinah adalah karena keberadaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena apabila Nabi berada di suatu tempat, maka tempat tersebut akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu tempat keberadaan Nabi untuk selama-lamanya adalah kota Madinah. Maknanya kota Madinah merupakan kota yang dimuliakan oleh Allah karena kemuliaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kota Madinah ini tak punya nama. Nama dia hanya disandarkan dan disandang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Madinah itu maknanya sebuah kota. Misalnya kita menyebutkan kota Mekah, bahasa Arabnya adalah Madinatu Mekah. Kalau kita menyebut kota Jeddah, Madinatu Jeddah. Kalau kita sebut dengan kota Taif, Madinatu Taif. Kalau Madinah, maka namanya adalah Madinatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kota Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kota yang tak punya nama adalah kota Madinah, kecuali disandarkan kepada baginda Nabi yang mulia Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana pula masjid yang tak punya nama adalah masjid ini, kecuali disandarkan kepada Nabi. Masjid ini dinamakan dengan Masjid Nabawi atau Masjid Nabi. Setiap masjid yang ada di sini, ikhwatul Islam, di dunia punya nama. Sedangkan masjid di mana kita berada, namanya hanya disandarkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maknanya sesuatu yang didekatkan, disandarkan, disandang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka itu adalah tanda kemuliaan. Dan salah satu kemuliaan kota Madinah adalah keberadaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalamnya. Nabi berada di kota Madinah untuk selama-lamanya. Dan siapapun yang Allah mudahkan berada di kota Madinah, kita selalu mengatakan kalimat ini. Setiap kaum muslimin yang dimudahkan oleh Allah berada di kota Madinah, berarti mereka berada di kampung halaman baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maknanya ketika mereka berada di kota Madinah, mereka sedang menjadi tetangga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka jadilah tetangga yang terbaik untuk manusia yang terbaik, agar Allah berikan kebaikan dan kemuliaan. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, sebelumnya kita telah menjelaskan bahwa di antara salah satu musibah yang terberat melanda dunia adalah kepergian baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggalkan dunia, itu merupakan di antara musibah yang terberat. Karena kalau Nabi sudah meninggal, maka itu tanda hari kiamat. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di antara jarak antara kiamat dengan wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ibarat jaraknya antara dua jari ini. Jari telunjuk dan jari tengah. Maknanya ini jarak antara Nabi sallallahu alaihi wasallam wafatnya Nabi dengan hari kiamat. Kalau Nabi sudah wafat, maka itu akan kiamat namanya. Sehingga kaum muslimin mereka tentu mempersiapkan diri semenjak Nabi wafat, ikhwatul Islam, maka itu merupakan musibah yang paling berat. Sehingga kemarin kita telah menyebutkan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat, jangankan kita sebagai manusia biasa, Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu juga sulit mengatakan kalau Nabi itu meninggal, sehingga dia mengatakan wallahi ma mata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, demi Allah Nabi itu tidak wafat. Itu kata Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu yang menyaksikan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita berada di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita juga lebih mungkin mengatakan kalimat yang lebih berat daripada yang diucapkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Sulit menyadari, mengetahui atau menerima Nabi sallallahu alaihi wasallam dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun bagaimanapun ikhwatul Islam, Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah manusia sama dengan manusia yang lain. Qul innama ana basyarum mislukum.
yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Dalam ayat ini seolah-olah Nabi mengatakan, aku ini manusia sama dengan kalian, maknanya aku juga akan meninggal. Kalau aku meninggal dan kita tidak bersua dan berjumpa, kalau kalian ingin berjumpa denganku, kata Nabi, falyamal amalan salihah, maka lakukanlah amalan-amalan yang terbaik supaya nanti kalian berjumpa dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatul Islam, kita akan menyebutkan sedikit hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam atau hadis yang dibawakan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu. Karena Abdullah bin Abbas merupakan orang yang dekat dengan Nabi, bahkan ia merupakan keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bahkan ia juga merupakan sepupu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara salah satu nasihat Nabi kepada kaum muslimin adalah bagaimana kita menjaga keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu yang harus kita ingat. Ketika Nabi pulang dari Haji Wada' pada tahun ke-10 Hijriah, Nabi berada di sebuah tempat yang bernama Khum. Maka di saat itulah Nabi mengatakan, hampir saja utusan Allah datang kepadaku. Maknanya, dalam waktu dekat maka malaikat maut akan datang mencabut nyawa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Nabi mengatakan dikala pulang dari Mekah dari melaksanakan ibadah haji, hampir saja utusan Allah datang kepadaku. Yushiku an ya'tiya rasul rabbi, hampir-hampir malaikat maut datang mencabut nyawaku, kata Nabi. Maknanya Nabi tak akan lama lagi tinggal di dunia. Dan Nabi mengatakan yang demikian. Kemudian dikala para sahabat mendengarkan kalimat ini, seolah-olah ini merupakan kalimat perpisahan yang diucapkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka di saat itulah Nabi berpesan memberikan wasiat kepada kita sebagai umatnya, udzakirukum fi ahli baiti. Wahai umatku, aku ingatkan kalian kepada keluargaku. Maknanya jangan ada di antara kalian yang menyakiti keluargaku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu ikhwatul Islam, ini merupakan pesan Nabi, wasiat Nabi sebelum Nabi wafat. Kurang lebih 2 bulan lebih sedikit Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum wafat, ikhwatul Islam, di antara pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah untuk menjaga keluarganya. Sebelum kita melanjutkan tentang hadis ini, ikhwatul Islam, maka kita ingatkan keluarga Nabi itu siapa? Keluarga Nabi itu ada 3. Keluarga Nabi itu ada 3. Dan itulah kalimat yang terdapat dalam bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ahli baitihi wa ala azwajihi wa dzurriyyatihi kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya Allah, sampaikan solawat kami kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kepada siapa lagi? Kepada orang-orang yang dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ahli baitihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi. Yang pertama ahli keluarga, yang kedua istri, yang ketiga keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi 3 ini merupakan keluarga besar Nabi yang harus dijaga oleh kaum muslimin. 3 ini mesti dijaga oleh kaum muslimin. Dan itu Nabi mengingatkan bukan 1 kali, bukan 2 kali. Nabi mengulang berkali-kali. Udzakirukum fi ahli baiti. Aku ingatkan kepada kalian, wahai umatku, jaga. 3 orang ini jaga. Jangan kalian sampai menyakiti. Kalau kalian tidak bisa melakukan kebaikan kepada 3 ini, maka jangan lakukan keburukan. Udzakirukum fi ahli baiti. Kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan demikian? Karena dikala Nabi pulang dari haji dari Mekah menuju Madinah sampai di tempat ini, banyak orang yang sudah mulai menceritakan salah seorang keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Artinya orang tidak lagi mengetahui bagaimana kedudukan Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib itu sahabat Nabi, sepupu Nabi, anak angkat Nabi, menantu Nabi, keluarga Nabi. Mereka lupa bahwa itu adalah keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka supaya ini tidak lagi terjadi, Nabi ingatkan 3 kali berturut-turut, udzakirukum fi ahli baiti, udzakirukum fi ahli baiti, udzakirukum fi ahli baiti. Aku ingatkan kalian, jaga keluargaku, jaga keluargaku, jaga keluargaku. Nah, yang pertama ikhwatul Islam, ahlul bait. Kemarin kita menyebutkan ahlul bait itu siapa? Ahlul bait itu adalah semua Bani Hashim yang beriman kepada Allah dan beriman kepada nabinya, maka mereka itu bagian daripada keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hashim itu siapa ikhwatul Islam? Hashim itu adalah kakek buyut Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Karena Nabi namanya adalah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Lu'ay bin Kilab bin Murrah bin... Ada yang hafal? Ini mesti dihafal ya, diusahakan untuk menghafal karena ini merupakan silsilah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salah satunya adalah Hashim. Hashim itu kakek buyut Nabi. Dan kita selalu mengatakan Hashim itu istrinya adalah orang Madinah sini. Jadi Hashim menikah dengan salah seorang wanita. Wanita itu namanya Salma, dan Salma itu adalah penduduk Yathrib, penduduk Madinah, tinggal di sini, berada di sini, lahir di sini. Kemudian dari pernikahan mereka lahirlah yang bernama Syaibah. Dan Syaibah itu nama lainnya adalah Abdul Muttalib. Syaibah itu nama lainnya adalah Abdul Muttalib, dan Abdul Muttalib itu adalah ayahnya Abdullah, dan Abdullah itu adalah ayahnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Agar kita tahu bahwa antara Nabi dengan kota Madinah itu sesuatu yang tak terpisahkan, karena memang keluarga Nabi berasal dari Madinah, dari jalur nenek buyutnya, yaitu yang bernama Salma, suami atau istri daripada Hashim yang tadi telah kita sebutkan. Nah, ikhwatul Islam, jadi siapa Ahlul Bait? Ahlul Bait itu adalah semua keluarga Bani Hashim. Berarti keluarga Abbas, keluarga Hamzah, Ali bin Abi Thalib, Aqil, Ja'far, anaknya Abu Talib, semua mereka itu adalah bagian daripada Ahlul Bait Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jelas siapa itu Ahlul Bait? Berarti mereka semuanya adalah dari jalur Bani Hashim yang beriman kepada Allah dan beriman kepada nabinya. Siapapun dari Banu Hashim yang beriman kepada Allah dan beriman kepada nabinya, maka mereka adalah Ahlul Bait Nabi sallallahu alaihi wasallam, keluarga besar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Hashim itu kakek buyut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu yang pertama. Yang kedua, ikhwatul Islam, adalah istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Istri Nabi adalah orang yang wajib dijaga oleh kaum muslimin. Dan di antara bentuk kita menjaganya, kita mesti mengetahui mereka, karena tak mungkin kita menjaga sesuatu yang kita tak tahu. Siapa istri Nabi sallallahu alaihi wasallam? Karena istri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kita selalu mengulang, istri Nabi yang masih yang meninggal di kala Nabi masih hidup adalah Ibunda Khadijah dan Ibunda Zainab binti Khuzaimah. Dua orang istri ini mereka sudah meninggal ketika Nabi masih hidup. Dan yang masih hidup bersama Nabi bahkan sampai Nabi wafat itu adalah Ibunda Saudah, Ibunda Aisyah, Ibunda Hafsah, Ibunda Safiyah, Ibunda Ummu Habibah, Ibunda Ummu Salamah, Ibunda Juwairiyah, Ibunda Maimunah, Ibunda Zainab binti Jahshin, dan yang ke-10 adalah Ibunda Maria. Ada yang menyebutkan dia adalah istri Nabi, ada yang menyebutkan dia adalah selir Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang hafal nama ibunya? Ini hadiahnya. Siapa yang hafal nama ibunya? Karena istri-istri Nabi adalah ibunda kaum muslimin. Kita selalu mengatakan istri Nabi adalah ibunda kaum muslimin. Dan yang tak hafal nama ibunya anak durhaka. Yang tak hafal nama ibunya anak durhaka. Siapa yang tak mau jadi anak durhaka di sini? Angkat tangan. Taib sila. Yang belakang dulu ya, sila. Taib, tak boleh dekok catatan ya. Taib. Yang pertama, 10 ya, 12. 1. Berarti anak durhaka. Taib yang lain. Taib sila. Siapa lagi yang tak mau jadi anak durhaka? Berarti di sini semua anak durhaka ya. Macam mana kita tak hafal nama ibu kita sendiri? Yang tak hafal nama ibu dia berarti dia anak, maka janganlah jadi anak durhaka. Ibu kita itu ada dua. Yang pertama ibu yang melahirkan, yang kedua ibunda kita bersama, yaitu istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Allah bagi tahu kita di dalam Al-Quran, an-nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum. Istri-istri Nabi adalah ibu kalian semuanya. Istri Nabi itu ibunda kalian. Iya, ada hukum-hukum khusus. Mungkin bukan satu darah, tapi mereka disebut dengan ibunda kaum mukminin. Kita adalah orang-orang mukmin dan mereka adalah ibu kita. Di antara kewajiban kita adalah menghafal dan mengetahui ibu kita agar kita menjaganya. Yang meninggal ikhwatul Islam dua, agar kita bezakan mana yang sudah meninggal, mana yang masih hidup. Yang meninggal di zaman Nabi itu ada dua. Yang pertama ibunda Khadijah, yang kedua ibunda Zainab binti Khuzaimah. Zainab ada dua ya. Yang satu Zainab binti Khuzaimah, yang satu Zainab binti Jahshin. Zainab binti Khuzaimah itu meninggal ketika Nabi masih hidup.
Berarti yang meninggal ada dua ketika Nabi masih hidup, Ibunda Khadijah dan Ibunda Zainab binti Khuzaimah. Yang masih hidup artinya mereka yang hidup dan Nabi wafat duluan. Yang pertama adalah Ibunda Saudah, kemudian Aisyah. Saudah yang pertama, Aisyah yang kedua, kemudian Ummu Habibah, Ummu Salamah. Ummu Habibah namanya adalah Ramlah, Ummu Salamah namanya adalah Hindun, kemudian Hafsah, kemudian Safiyah, kemudian Juwairiyah, kemudian Maimunah, kemudian Zainab binti Jahsyin, yang Allah nikahkan dia dengan Nabi dari langit ketujuh. Maknanya tak pakai wali. Yang menikahkan dia bukan orang tuanya, tapi Allah langsung menikahkan dia dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang terakhir adalah Maria Al-Qibtiyah, salah seorang wanita yang berasal dari Qibt, dan Qibt itu adalah daerah yang ada di Mesir. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan orang-orang Mesir punya hubungan nasab dan kekeluargaan dari jalur Maria Al-Qibtiyah, dan dia memberikan seorang anak kepada Nabi, namanya adalah Ibrahim, sehingga namanya Ibrahim bin Muhammad. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kalau Ibrahim hidup maka dia akan menjadi nabi. Kalau Ibrahim hidup maka dia akan menjadi nabi. Tapi Ibrahim tak hidup, meninggal pada tahun ke-10 Hijriah, umurnya hanya 2 tahun saja, dan dikuburkan di perkuburan Baqi yang ada dekat dengan Masjid Nabawi. Itu adalah ibunda yang mesti kita hafal dan kita jaga. Ada yang sudah hafal? Ada? Berarti masih durhaka semua nih. Tapi ikhwatul Islam, nanti insyaAllah akan kita ulang lagi, usahakan menghafalnya. Ini bukan main-main ikhwatul Islam. Yang betul-betul tak hafal nama istri Nabi, anak durhaka. Cabutlah kedurhakaan tersebut dengan kita menghafal dan mengetahuinya. Karena nanti kalau kita tidak mengetahui, macam mana kita bersua dengan mereka ikhwatul Islam. Dan rata-rata mereka semuanya berada di perkuburan Baqi, tak jauh dari sini, kecuali Ibunda Khadijah radhiyallahu taala anha. Begitu juga dengan Zainab, dengan Ibunda Zainab juga berada di sini. Rata-rata ibunda kita kaum muslimin berada di sini, yaitu dikuburkan di perkuburan Baqi. Mereka adalah istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu adalah yang kedua, Ahlul Bait. Kemudian istri Nabi, yang dia itu adalah ibunda kaum muslimin, dan dari sini muncul yang namanya keluarga dan zuriat Nabi. Kemudian yang ketiga adalah zuriat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena ini adalah pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kaum muslimin. 3 golongan ini jangan pernah dikacau, jangan pernah diganggu. Bahkan 3 golongan ini adalah orang-orang yang kita berselawat kepadanya setelah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya salah satu lafaz selawat yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad, kita bukan hanya berselawat kepada Nabi, tapi kita berselawat kepada Ahlul Bait Nabi, kepada istri Nabi, kepada zuriat Nabi sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu taala anhum ajma'in. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ahli baitihi wa ala azwajihi wa dzurriyyatihi. 3. Selain Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita juga berselawat kepada 3 golongan ini. Makna dia bahwa 3 ini merupakan orang yang harus kita jaga selama mereka berada dalam agama dan menjaga agama. Ahlul Bait tadi kita telah sebutkan. Kemudian istri Nabi kita juga sudah tahu. Yang ketiga zuriat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita akan sedikit menyebutkan ikhwatul Islam siapa zuriat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Zuriat Nabi sallallahu alaihi wasallam tentu dimulai cabangnya, induk daripada zuriat Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Ibunda Khadijah radhiyallahu taala anha. Karena dari Khadijah lahir semua keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selain Ibunda Khadijah, Nabi sallallahu alaihi wasallam belum lagi diberikan keturunan kecuali dari Maria Al-Qibtiyah yang tadi disebutkan dengan Ibrahim. Itu pun hanya berumur 2 tahun sahaja. Kemudian ikhwatul Islam, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menikah dengan Ibunda Khadijah, Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Ibunda Khadijah dan Nabi sallallahu alaihi wasallam 6 orang putra dan putri. 6 orang anak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga para ulama mengatakan Nabi menikah dengan Ibunda Khadijah umurnya masih 28 tahun. Kenapa demikian ikhwatul Islam? Karena kalau anaknya 6 orang, umurnya 28, masih mungkin melahirkan. Tapi kalau Ibunda Khadijah menikah dengan Nabi umurnya 40 tahun, maka 40 tahun, apakah mungkin masih bisa melahirkan 6 orang anak? Mungkin atau tak mungkin? Ada mungkin, tapi kemungkinan lebih tidak. Karena biasanya perempuan itu ikhwatul Islam umur 45 itu sudah sulit untuk melahirkan. Apalagi umur 50 biasanya. Maka dari sinilah para ulama menyebutkan Nabi menikah dengan Ibunda Khadijah dan Ibunda Khadijah umurnya 28 tahun.
Dengan itulah, dengan pernikahan inilah Allah berikan keturunan kepada Nabi dan Ibunda Khadijah ada 6. 2 laki-laki, 4 perempuan. Laki-laki bernama Qasim meninggal. Yang kedua bernama Abdullah meninggal. Dan para ulama menyebutkan salah satunya adalah Imam Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala. Semua anak laki-laki Nabi wafat. Sehingga karena wafatnya putra Nabi SAW, Qasim wafat, Abdullah wafat, Ibrahim wafat, maka Nabi disebutkan oleh orang-orang Quraisy dengan kalimat abtar. Abtar itu ikhwatul Islam, orang yang terputus nasabnya. Karena seolah-olah kalau kita punya anak laki-laki, kemudian dia kawin, dia menikah, kemudian dia punya anak, nama kita akan selalu ada dalam anak tersebut. Muhammad bin Ahmad bin Mahmud misalnya. Tapi kalau anak kita perempuan, nama kita akan hilang. Makanya kita contohkan misalnya salah satu cucu Nabi SAW yang bernama Abdullah atau yang bernama Hasan. Hasan namanya siapa? Hasan bin Ali bin Abu Talib. Mana nama Nabi SAW di dalamnya? Nama Nabi sudah hilang di dalamnya. Karena biasanya laki-laki membawa nama ayahnya, yang perempuan membawa tidak disandarkan. Kalau dia melahirkan, tidak lagi disandarkan kepada ayahnya. Sehingga gara-gara inilah orang-orang Quraisy menamakan Nabi dengan kalimat abtar. Abtar itu maknanya terputus nasabnya. Karena orang Arab, kalau mereka tak punya anak laki-laki, maka mereka itu tak boleh jadi pemimpin, apalagi menjadi Nabi. Dan Nabi SAW dikala menjadi Nabi, Nabi SAW anak laki-laki semuanya meninggal. Sehingga orang Arab di antara salah satu kenapa mereka tak terima dakwah Nabi, karena Nabi itu tak pantas jadi Nabi. Kenapa tak pantas jadi Nabi? Karena Nabi tak punya anak laki-laki. Karena hukum asal tradisi orang-orang jahiliyah, siapapun yang jadi pemimpin, maka mereka mesti punya banyak anak dan punya banyak istri. Itu kaedahnya. Ini selalu kami sebutkan berulang-ulang, ya, cerita berulang. Bahkan sampai sekarang ikhwatul Islam di sebagian daerah, memang peraturan seperti ini masih ada. Kalau yang ingin jadi pemimpin, syaratnya banyak keluarga, banyak anak dan banyak istri. Kalau yang ingin duduk, ingin berbicara, ingin tampil, maka minimal istrinya atau mesti mereka punya 4 istri. Kalau 3 orang istri jangan pernah tampil duduk. Mereka duduk di bawah saja mendengarkan. Kalau punya 2 istri duduk di luar. Kalau punya 1 istri cuci piring. Itu kaedah yang ada di sebagian daerah ikhwatul Islam. Jadi standarisasi mereka itu adalah banyak keluarga, banyak anak, banyak istri. Karena kalau mereka sanggup, kenapa demikian? Karena kalau mereka sanggup untuk menjaga yang banyak ini, maka mereka akan lebih sanggup untuk menjaga rakyat yang lain. Itu kaedahnya. Makanya kawan-kawan kami di kampus, ya, terutama kawan-kawan yang berasal dari Afrika, itu kalau mereka istrinya 1 tak boleh pulang, malu. Kalau kita boleh, karena antara satu tradisi, antara satu daerah dengan daerah yang lain berbeza tradisinya, tidak ada masalah ikhwatul Islam. Tapi salah satunya adalah orang-orang Arab. Jadi orang Arab, orang-orang jahiliyah, makanya ada salah seorang namanya, ayahnya Khalid, namanya Al-Walid, Khalid ibn Al-Walid. Al-Walid itu ikhwatul Islam, ketika Nabi menjadi Nabi, dia datang kepada Nabi SAW. Dia mengatakan kepada Nabi, wahai Muhammad, kenapa engkau yang mesti jadi Nabi? Kenapa engkau mesti jadi Nabi? Bukankah yang paling banyak hartanya saya? Bukankah yang paling banyak anaknya saya? Bukankah yang paling banyak keluarganya saya? Kenapa engkau yang mesti jadi Nabi? Karena memang di antara tradisinya adalah seperti yang tadi kita jelaskan. Padahal Walid itu ikhwatul Islam, Al-Walid, ayahnya Khalid ibn Al-Walid, adalah orang yang pertama kali melakukan renovasi Ka'bah besar-besaran ketika Nabi berumur 35 tahun. Tapi dikala Nabi mendakwahkan dirinya menjadi Nabi, maka di saat itulah yang pertama kali menolaknya adalah Al-Walid. Alasannya karena Nabi tak punya anak laki-laki, dan Nabi tak punya banyak keluarga, dan tak punya banyak harta. Terlepas daripada itu semua ikhwatul Islam, jadi Nabi SAW dipanggil dengan kalimat abtar. Abtar itu maknanya terputus nasabnya. Makanya Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Inna a'tainakal kautsar. Sebelum Allah membantu Nabi, karena Nabi dikala dipanggil abtar, Nabi sedih Nabi SAW. Makanya Allah mengatakan, Inna a'tainaka kal kautsar, kami berikan kepadamu kautsar. Kautsar itu maknanya diambil dari kasur.
Kasur itu maknanya nikmat yang banyak. Iya wahai Muhammad, mungkin engkau tak punya anak laki-laki, mungkin anak laki-lakimu semuanya meninggal, tapi masih banyak nikmat-nikmat lain yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadamu. Dan salah satunya adalah Kautsar. Kautsar itu maknanya nikmat yang banyak. Sebagian para ulama mengatakan Kautsar itu maknanya sungai yang ada di surga. Kemudian fasalli li rabbika wanhar. Kalau engkau berada di dalam masalah, kalau engkau dituduh yang bukan-bukan, maka larinya kepada Allah dengan dua ibadah. Yang pertama salat, yang kedua nahar. Nahar itu artinya menyembelih. Maka di antara salah satu ibadah terutama dikala kita ada masalah adalah dua ibadah ini. Dan semua kita punya masalah. Ketika kita ada masalah ikhwatul Islam, maka salatlah dan menyembelihlah untuk Allah Subhanahu wa taala. Terutama dikala kita melaksanakan ibadah umrah ini, kita selalu bagi tahu kepada kaum muslimin, di antara umrah yang terbaik ada dua sifat, dan semua kita ingin menjadi umrah yang terbaik. Siapapun di antara kita yang ingin mendapatkan umrah yang terbaik, mesti dia lakukan dua ini. Yang pertama, perbanyaklah mengucapkan kalimat talbiyah. Kalimat talbiyah ukurannya semakin diperbanyak mengucapkan, semakin tanda umrah kita terbaik. Yang kedua ikhwatul Islam, di antara tanda umrah yang terbaik adalah mereka yang menyembelih di tanah haram Makkah. Di antara umrah yang terbaik adalah ketika mereka menyembelih di tanah haram Makkah. Menyembelih di tanah haram itu bukan untuk orang yang melakukan haji sahaja. Orang yang umrah juga boleh melakukannya. Dan menyembelih itu bukan karena denda sahaja, tapi menyembelih karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau kafarat itu sudah jelas. Misalnya ada di antara kita yang tinggal salah satu kewajiban umrah, maka dia menyembelih. Tidak ada masalah, itu perkara biasa. Tapi yang luar biasa dikala seseorang menyembelih di tanah haram Makkah, namun mereka tak punya masalah, kemudian mereka menyembelih, itu adalah di antara salah satu ibadah yang terbaik, terutama dikala kita melaksanakan ibadah umrah. Bisa dipahami? Makanya Nabi SAW menyebutkan afdalul haji al-hajj was-sajju. Ibadah haji dan umrah yang terbaik adalah ibadah yang ada dua sifatnya. Yang pertama ada kalimat talbiyah di dalamnya, diperbanyak mengucapkannya. Dan yang kedua mereka yang menyembelih di Mekah Al-Mukarramah. Kalau tak bisa menyembelih seekor kambing, sembelih seekor onta. Semakin banyak kita menyembelih, semakin besar, semakin berharga, semakin mulia, maka semakin diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ikhwatul Islam, ini merupakan mungkin jarang kita dengar kalimat ini. Makanya kami selalu mengingatkan kepada kaum muslimin, di antara ibadah yang terbaik adalah salat dan menyembelih. Apalagi dikala kita melaksanakan ibadah yang mulia ini, di antara salah satu tanda kita ingin menutupi kekurangan yang ada. Siapa di antara kita yang bisa menjamin kalau umrahnya diterima oleh Allah? Tidak ada. Kita hanya bisa berharap, ya Allah terima amal ibadah kami. Jadikan umrah kami adalah umrah yang mabrurah. Jadikan umrah kami adalah umrah yang bisa mengantarkan kami ke surga. Itu yang bisa kita lakukan. Maka di antara salah satu menutupi kekurangan yang kita lakukan dalam ibadah umrah adalah dengan menyembelih. Maka bagi kita yang diberikan kemampuan, dan insya Allah semua kita mampu, adalah menyembelih di Mekah Al-Mukarramah. Macam mana caranya? Tanya sama pembimbing masing-masing. Kemudian ikhwatul Islam, kita kembali melanjutkan tentang masalah keluarga Nabi SAW. Maka Allah menyebutkan fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Wahai Muhammad, yang terputus nasabnya itu bukan kamu, tapi musuh-musuhmu yang terputus nasabnya. Apa gunanya punya anak banyak tapi tidak beriman kepada Allah? Apa gunanya punya banyak keluarga tapi jauh dari Allah? Yang menentukan kita di sisi Allah itu adalah iman dan taqwa. Nasab itu tidak ada gunanya tanpa amalan dan ketaatan, tak ada manfaatnya. Dan kita selalu mengatakan contoh ini ikhwatul Islam, perhatikan baik-baik. Nabi SAW ketika melaksanakan Fatu Mekah pada tahun ke-8 Hijriyah, maka Nabi masuk ke Mekah dalam keadaan menundukkan kepalanya. Siapapun yang masuk Mekah, lakukan seperti yang Nabi lakukan. Bersyukur kepada Allah, menundukkan kepalanya. Jangan kita sibuk dengan foto sana foto sini. Itu tanda kesombongan. Nabi SAW dikala masuk Mekah, Nabi menundukkan kepalanya. Nabi SAW orang yang paling mulia, tempat kelahiran Nabi. Tapi ketika Nabi masuk Mekah, Nabi menundukkan kepalanya. Sampai-sampai jenggot Nabi itu menyentuh punggung ontanya.
saking rendahnya kepala Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ditundukkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka semestinya setiap kaum muslimin yang memasuki Makkah Al-Mukarramah untuk melakukan seperti yang dilakukan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersyukur kepada Allah, tundukkan kepala, puji Allah azza wajal, lakukan perkara-perkara yang itu menunjukkan kita berubudiyah kepada Rabbul Izzati wal Jalalah. Kemudian ikhwatul Islam, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk ke Mekah, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang bersama cucunya. Dan di antara salah satu cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam namanya adalah Ali. Di antara salah satu cucu Nabi, karena sekarang kita akan membahas siapa itu zuriat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara salah satu cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam namanya adalah Ali. Ali itu anaknya siapa? Ali itu adalah anaknya Zainab. Ali itu adalah anaknya Zainab. Dan Ali itu adalah atau cucu kedua Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nanti akan kita jelaskan antara Zainab dan siapa suaminya. Kemudian ikhwatul Islam, dikala sampai di Makkah Al-Mukarramah, Nabi sedang membawa cucunya yang bernama Ali sampai di Ka'bah. Kemudian terjadilah apa yang terjadi. Kita tahu apa yang terjadi di sana. Nabi melihat orang-orang Mekah, mereka minta maaf, mereka masuk Islam. Nabi mengatakan, pergilah kalian semuanya, aku maafkan semua kesalahan yang pernah kalian lakukan. Fa antumut tulaqa, kalian bebas, mau kemanapun bebas. Mau masuk Islam juga alhamdulillah, tidak masuk Islam juga tidak ada masalah, tapi aku maafkan kalian semua. Kemudian ikhwatul Islam, ketika Nabi sampai ke Mekah, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam Ka'bah Al-Musyarrafah. Dikala memasuki Ka'bah Al-Musyarrafah, maka di dalam Ka'bah itu ada patung Ibrahim. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, berdusta orang-orang Quraisy. Berdusta orang-orang Quraisy karena mereka membuat patung Ibrahim. Dari mana mereka membuat patung Ibrahim? Di mana mereka kenal Ibrahim? Padahal antara Ibrahim dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan dengan orang-orang Quraisy itu ribuan tahun jaraknya. Dari mana mereka tahu muka Ibrahim sehingga mereka membuat patung Ibrahim? Dan kita selalu mengatakan ikhwatul Islam, jarak antara Nabi Adam kepada Nabi Nuh 1000 tahun. Jarak kepada Nabi Nuh kepada Nabi Ibrahim 1000 tahun. Nabi Ibrahim kepada Nabi Musa 700 tahun. Nabi Musa kepada Nabi Isa 500 tahun. Nabi Isa kepada Nabi Muhammad 600 tahun. Berapa jarak antara Ibrahim kepada Nabi Muhammad? Yang jawab angkat tangan. Berapa? Yang ini pertama tadi ya berapa? Dari mana angka 1800 tahun? Dari mana? Kalau tak bisa jawab, masih bagi alasan, kita bagi yang lain. Dari mana 1800 tahun? Sila. Dari mana? 700 itu dari mana? Dari Ibrahim ke Nabi Musa, terus Nabi Musa ke Isa berapa? 500 tahun. Dari Nabi Isa kepada Nabi Muhammad 600. Berarti jumlahnya, Masya Allah, Allahumma barik ya, Allahumma barik. Boleh dibagian apa kesana? Barakallahu fiik, semoga bisa memberikan manfaat ya. Coba yang kali kota Islam 1800 tahun. Dari mana mereka kenal muka Nabi Ibrahim alaihissalam? Dari mana mereka tahu? Hampir 2 abad. Hampir 2 abad mereka, jarak mereka dengan Nabi Ibrahim. Tiba-tiba ada patung Ibrahim. Dan itu pun ikhwatul Islam, di patung Ibrahim di tangannya ada pengundian, undi nasib namanya, atau yang kita kenal dengan istilah tatayur. Maka Nabi SAW marah, Nabi hancurkan patungnya. Mereka berdusta atas nama Ibrahim. Dihancurkan, dibuang semuanya. Sehingga patung-patung yang ada di Ka'bah dibuang. Kemudian setelah itu apa yang terjadi? Nabi seorang saja yang ada di dalam Ka'bah, yang lain tak boleh masuk. Kemudian Nabi salat. Yang menjaga pintunya adalah Abdullah bin Umar. Makna dia ikhwatul Islam, Nabi SAW tak bagi kebenaran siapapun yang masuk pada waktu itu. Sehingga Abdullah bin Umar diperintahkan untuk menjaga pintu Ka'bah Al-Musyarrafah. Nabi salat. Dan tempat salat Nabi SAW dikala Nabi berada di Ka'bah Al-Musyarrafah dekat dengan Rukun Yamani. Misalnya ini Ka'bah Al-Musyarrafah, kemudian ini Rukun Yamani, ini Hajar Aswad, maka Nabi SAW salat dekat dengan Rukun Yamani ini. Kemudian ikhwatul Islam, ketika itu Nabi SAW keluar. Kemudian mengatakan tak boleh satupun yang masuk ke Mekah atau ke Ka'bah kecuali orang yang disukai oleh Allah dan disukai oleh Nabi-Nya, yang dicintai oleh Allah dan dicintai oleh Nabi-Nya. Padahal itu adalah momen yang paling indah, momen bersejarah, di mana semua mata tertuju kepadanya. Di saat-saat itulah Nabi SAW panggil 2 orang sahabat yang kita tak akan sangka. Yang pertama adalah Bilal.
seorang sahabat yang berkulit hitam, yang bukan berasal dari Arab, berasal dari Habasyah. Hidungnya pesek, rambutnya keriting, kulitnya hitam. Kemudian dipanggil oleh Nabi SAW. Kemudian yang kedua adalah Usama begitu juga. Usama itu adalah anak Zaid. Zaid itu dulunya adalah seorang budak. Berarti Usama itu adalah anaknya seorang budak. Bilal juga dulu seorang budak. Kemudian apa kata Nabi SAW? Tak seorang pun yang dibagi kebenaran masuk ke dalam Ka'bah kecuali orang yang Allah cintai, orang yang Rasul cintai, orang yang Allah inginkan, orang yang Nabi inginkan. Kemudian dipanggil Bilal dan Usama. Maknanya Nabi ingin memberitahukan kepada semua kaum muslimin yang ada di Mekah bahwa kedua orang ini yang berkulit hitam, yang asal-muasalnya seorang budak, yang berambut keriting, yang hidungnya pesek, yang miskin, maka mereka adalah orang-orang yang dicintai oleh Allah dan dicintai oleh Nabi SAW. Kemudian mereka masuk. Kemudian Ka'bah tak boleh lagi masuk setelah mereka berdua. Seolah-olah Nabi ingin menyampaikan agama Islam yang membuat kita mulia adalah iman dan taqwa. Nasab, ras, semuanya, harta tak ada gunanya di hadapan Allah Azza wa Jalla tanpa iman dan taqwa. Nasab, keluarga, keturunan pendukung, bukan hukum asal, bukan asasnya. Asasnya itu adalah iman dan taqwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Itu standar dalam agama. Agama tidak pernah melihat warna kulit. Agama tidak pernah melihat jabatan. Agama tidak pernah melihat harta. Agama tidak pernah melihat muka. Yang dilihat adalah hati. Dan coba kita lihat momen yang terindah yang dipanggil oleh Nabi adalah Bilal, seorang budak hitam pekat legam. Begitu juga dengan Usama, hitam. Untuk memaklumkan kepada semua kaum muslimin, yang membuat kalian itu mulia adalah iman dan taqwa. Padahal tadi kita menyebutkan siapa yang dibonceng, yang dibawa oleh Nabi di atas ontanya? Cucunya Ali. Kemudian di dalamnya atau di sana ada Abu Bakar As-Siddiq. Kurang apa Abu Bakar As-Siddiq? Ada Umar, mertua Nabi SAW. Ada Utsman, menantu Nabi. Ada Ali, menantu Nabi. Ada semua sahabat-sahabat yang mulia. Tapi mereka yang dibagi kebenaran masuk ke dalam Ka'bah Al-Musyarrafah. Ingin bagi tahu kita ikhwatul Islam, yang membuat kalian mulia itu bukan nasab, bukan kedudukan, bukan pangkat, bukan ini, bukan itu, tapi iman dan taqwa. Bahkan dalam riwayat yang lain ikhwatul Islam disebutkan, ketika Bilal masuk, ketika Usama masuk, maka mereka salat. Kemudian setelah mereka salat, maka Nabi perintahkan Bilal untuk azan, untuk naik ke Ka'bah. Macam mana Bilal naik di atas Ka'bah? Karena nanti Allah perintahkan, atau Nabi perintahkan Bilal untuk naik Ka'bah. Ka'bah itu mulia ikhwatul Islam. Ka'bah itu mulia. Walau Ka'bah mulia, tapi Bilal lebih mulia dari segala-galanya. Makanya Bilal berada di atasnya agar kita tahu Ka'bah itu mulia. Karena memang di antara makna Ka'bah itu adalah, apa makna Ka'bah? Apa makna Ka'bah? Yang tak tahu makna Ka'bah pulang lagi ke Ka'bah. Apa makna Ka'bah? Ka'bah itu maknanya mulia. Ka'bah itu maknanya mulia. Karena Allah ingin memuliakan orang yang datang ke Ka'bah, atau orang yang datang ke Ka'bah adalah orang-orang yang ingin mencari kemuliaan. Maka Ka'bah itu maknanya mulia. Coba bayangkan Bilal naik, berdiri di atas Ka'bah Al-Musyarrafah, kemudian melantunkan kalimat yang terindah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Maknanya, walau Ka'bah mulia, tapi manusia jauh lebih mulia daripada Ka'bah, karena Allah yang memuliakannya. Kemudian dalam riwayat yang lain lagi ikhwatul Islam, ketika Ka'bah itu atau Bilal ingin naik Ka'bah, macam mana dia ada naik? Maka di saat itulah dia menjadikan, ini apa bahasa kitanya? Bahu, apa pundak. Ini bahunya Abu Bakar As-Siddiq dan bahunya Umar bin Khattab yang dijadikan sebagai pijakan supaya dia bisa naik ke atas Ka'bah Al-Musyarrafah. Agar kita tahu yang membuat kita mulia di sisi Allah Azza wa Jalla bukan yang lain kecuali iman dan taqwa. Nasab itu ada pendorong, pendeking, penguat, tapi dasar dan asalnya adalah iman dan takwa kepada Allah Azza wa Jalla. Makanya tadi kita menyebutkan Ali cucu Nabi tak dibawa masuk oleh Nabi SAW ke dalam Ka'bah Al-Musyarrafah. Paham sampai di sini ya? Tapi kita lanjutkan. Nah, sekarang siapa zuriat Nabi SAW yang harus kita hargai, yang harus kita ketahui, yang harus kita hormati? Zuriat Nabi SAW ikhwatul Islam yang laki-laki semuanya meninggal. Makanya tadi kita menyebutkan orang-orang musyrikun mengatakan Nabi Abtar yang putus keturunannya, putus nasabnya. Kemudian Allah yang bagi bantahan, inna syani'aka huwal abtar.
Kemudian ikhwatul Islam, para ulama menjelaskan kenapa anak Nabi, anak laki-laki Nabi semuanya meninggal. Karena biasanya di antara tradisi para nabi dan para rasul, yang menjadi nabi dan menjadi rasul setelah nabi tersebut adalah keturunannya. Misalnya Nabi Ibrahim, anaknya adalah Ismail jadi nabi, jadi rasul. Anaknya Ishak jadi nabi, jadi rasul. Kemudian Ishak lahir anaknya Yakub jadi nabi, jadi rasul. Dan semua nabi yang Allah sebut dalam Al-Quran itu adalah rasul. Semua yang Allah bagi tahu dalam Al-Quran itu adalah rasul, bukan hanya nabi sahaja. Berarti Nabi Adam nabi atau rasul? Nabi Adam nabi atau rasul? Nabi atau rasul? Rasul. Dan Nabi Nuh mengatakan aku adalah rasul pertama. Jadi Nabi Adam nabi atau rasul? Langsung berubah fatwa, macam mana ini? Nabi Adam, Nabi Nuh mengatakan aku adalah rasul yang pertama. Berarti Nabi Adam nabi atau rasul? Tadi rasul, sekarang nabi. Nabi atau rasul? Semua nabi yang disebutkan dalam Al-Quran mereka adalah nabi dan rasul. Karena tak mungkin Allah bagi tahu kecuali yang diberikan kelebihan oleh Allah dalam Al-Quran. Dan jumlah mereka 25. Berarti semua mereka adalah nabi dan rasul. Pertanyaannya, Nabi Adam nabi atau rasul? Rasul. Bagaimana dengan perkataan Nabi Nuh? Bukan perkataan Nabi Nuh, perkataan kita semua. Nanti kita cari Nabi Nuh dan kita mengatakan di akhirat, wahai Nuh, engkau adalah rasul pertama. Terus Nabi Adam rasul keberapa? Tapi Nabi Nuh? Hah? Siapa yang bagi tahu macam itu? Nah, apa jawabannya? Cari sendiri. Tapi ikhwatul Islam, kita lanjutkan. Nanti cari ya. Mereka adalah sama-sama rasul. Semuanya adalah rasul. Nabi Adam rasul yang pertama di langit, Nabi Nuh adalah rasul yang pertama di bumi. Makanya kita menyebutkan wahai Adam, wahai Nuh, engkau adalah rasul yang pertama. Maknanya rasul yang pertama diutus di bumi. Sedangkan Nabi Adam itu lahirnya diciptakan, bukan lahir diciptakan oleh Allah di mana? Di langit. Berarti Nabi Adam rasul yang pertama di langit dan Nabi Nuh rasul yang pertama kali di bumi. Jarak antara Nabi Adam dan Nabi Nuh 1000 tahun lamanya. Tapi ikhwatul Islam, biasanya tradisi Nabi itu akan melahirkan Nabi. Makanya Nabi Yakub melahirkan Nabi Yusuf. Dari Nabi Yusuf melahirkan semua Nabi. Nabi Musa keturunan Nabi Yusuf. Semua para Nabi itu mereka berasal dari keturunan Nabi. Nah, Nabi SAW adalah Nabi terakhir. Nabi SAW adalah Nabi terakhir. Sehingga kalau sekiranya Nabi punya anak laki-laki, orang akan anggap anak laki-laki Nabi itu akan menjadi Nabi. Karena memang itu tradisinya. Nabi itu akan melahirkan Nabi. Maka apa kata Nabi kepada Ibrahim? Ibrahim itu anak Nabi, putra Nabi SAW yang ketiga. Lau kana hayyan lakana nabiyya. Kalau sekiranya Ibrahim itu hidup, maka dia akan jadi Nabi. Tapi tak ada di antara putra Nabi, keturunan Nabi yang laki-laki hidup. Kenapa demikian? Supaya anggapan ada Nabi setelah Nabi itu hilang. Karena Nabi adalah Nabi terakhir. Karena Nabi terakhir, maka di antara nama Nabi adalah Al-Aqib. Al-Aqib itu maknanya habis setelah Nabi. Al-Aqib, putus. Tidak ada Nabi setelah Nabi SAW. Atau di antara nama Nabi yang lain, Al-Muqaffi. Al-Muqaffi itu maknanya Nabi mengikuti Nabi sebelumnya dan Nabi tidak akan diikuti oleh Nabi setelahnya. Karena memang tidak ada Nabi setelah Nabi SAW. Maka dinamakan dengan Al-Muqaffi. Dan itu nama Nabi. Kita selalu mengatakan Nabi bernama Ahmad dan Muhammad. Nabi bernama Al-Hashir, Al-Aqib, Al-Mahi. Nabi bernama Al-Muqaffi, Nabiut Tawbah, Nabiur Rahmah. Nabi bernama Al-Malhama, Al-Marhamah. Nabi bernama Al-Murtada, Al-Syafi, Al-Mutawakkil. Itu semua nama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang mesti diketahui oleh kaum muslimin. Siapa yang sudah hafal nama Nabinya? Yang tak hafal nama Nabi tak cinta Nabi. Yang tak hafal nama Nabi, macam mana kita nak cinta Nabi kalau kita tak tahu nama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Makanya yang kita tahu Ahmad dan Muhammad, bukan itu saja nama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ahmad, Muhammad, Al-Aqib, Al-Hashir, Al-Mahi, Al-Muqaffi, Nabiut Tawbah, Nabiur Rahmah, Al-Malhama, Al-Marhamah, Al-Mutawakkil, Al-Syafi, Al-Murtada, Al-Mustafa. Itu semua adalah nama-nama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertanyaannya masih sama, siapa yang hafal? Berarti tak ada yang cinta Nabi.
banyak hutang kita kepada Nabi SAW, masih banyak. Bayarlah hutang tersebut sebelum kita dipanggil dan sebelum kita bertemu dengan Nabi SAW. Macam mana nanti kita bertemu dengan Nabi kalau kita tak tahu dengan Nabi SAW? Orang yang paling dimudahkan oleh Allah bertemu dengan Nabi adalah mereka yang paling kenal dengan Nabi SAW. Makanya para ulama mengatakan, kalau kalian ingin tahu siapa yang cinta Nabi, maka jawabannya adalah pengetahuan mereka tentang Nabi. Itu standar cinta. Orang yang mencintai Nabi, maka mereka akan cari tahu siapa Nabi, pelajari tentang sejarah Nabi, perjuangan Nabi, nama Nabi, sunnah Nabi, peperangan Nabi, semuanya mereka akan cari tahu karena mereka mencintai Nabi SAW. Sehingga para ulama mengatakan, ikhwatul Islam, kalau kalian ingin tahu apakah orang itu cinta Nabi SAW atau bukan, maka tanya kepada mereka sejarah Nabi. Kalau mereka tahu, itu makna mereka cinta Nabi. Kalau mereka tak tahu, cinta mereka masih ada tanda tanya di sana. Maka cintailah Nabi dengan sebenarnya, bukan hanya dengan lisan dan ucapan belaka. Mencintai Nabi SAW salah satunya adalah dengan mengetahui siapa yang kita cintai. Kita tahu macam mana perjuangan Nabi, kita akan semakin cinta. Kita tahu bagaimana keluarga Nabi, kita akan semakin cinta. Kita tahu semuanya. Dan alasannya hanya satu, karena kita mencintai Nabi dan kita ingin berkumpul bersama Nabi SAW. Siapa yang sudah hafal nama Nabi? Banyak hutang kan? Tadi istri Nabi belum hafal, hutang lagi. Sekarang nama Nabi belum hafal, hutang lagi. Banyak hutang. Bayar hutang. Yang tak bayar hutang berdosa. Hutang kita kepada baginda Rasulullah SAW. Maka belajarlah tentang sejarah Nabi, ikhwatul Islam. Kenapa kita belajar sejarah Nabi? Alasannya satu saja, karena kita semua mencintai Nabi. Kalau kita tidak bisa membaca sejarah Nabi yang 1 jilid, baca yang 5 jilid, yang 6 jilid, masih banyak tebal. Baca, pelajari, ketahui bagaimana sejarah Nabi, perjuangan Nabi, dan tidak ada keindahan seorang hamba kecuali dikala mereka mempelajari tentang Nabinya. Dan orang yang cinta kepada sesuatu, mereka akan mencari tahu siapa yang ia cintai. Jangankan Nabi, ikhwatul Islam, dulu awal kita nak kahwin, kita tak tahu ini siapa calonnya, maka kita cari tahu apa yang dia suka, macam mana dia berjalan, apa yang dia tak suka. Iya atau tidak? Iya atau tidak ini? Ingat waktu kita kahwin. Kalau tak ingat, kahwin lagi. Ingat waktu kita dulu kahwin, kita cari tahu macam mana apa yang dia suka, apa kesukaannya. Kita cari tahu semua. Karena dia akan kita nikahi, kita akan kahwin dengan dia, kita akan menikahinya. Karena kita mencintainya. Dan yang paling kita cintai adalah baginda Rasulullah SAW. Kenapa kita tak cari tahu tentang Nabi SAW? Maka jangan sampai kita berhutang kepada Nabi. Cari tahu Nabi SAW di rumah, di tempat kita tidur, ada buku sejarah Nabi SAW. Sebelum tidur baca 1 halaman, 2 halaman, 3 halaman. Coba bayangkan kalau 1 halaman saja kita baca, 1 tahun kita khatam sejarah Nabi yang tipis, yang 1 jilid. Kemudian nanti kita cari lagi sejarah Nabi yang lain. Kita cari lagi sejarah Nabi yang lain. Itu 1 halaman sahaja, ikhwatul Islam. Daripada kita buka Facebook, Instagram, lebih bagus sebelum kita tidur itu ada buku sejarah cerita Nabi. Kenapa ada demikian? Karena semua kita mencintai Nabi, itu saja alasannya. Dan di antara salah satunya adalah mengetahui tentang Nabi SAW, dan salah satunya adalah nama-nama Rasulullah SAW. Maka di antara nama Nabi adalah Al-Muqaffi. Al-Muqaffi itu yang ikut Nabi sebelumnya, tidak diikutkan oleh Nabi setelahnya. Maknanya tak ada Nabi lagi setelahnya. Nabi hanya ikut Nabi sebelumnya. Kemudian Al-Aqib, Aqib itu habis. Sehingga itu di antara hikmah yang disebutkan oleh Imam Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullah, kenapa Nabi meninggal anaknya yang laki-laki, supaya tak ada anggapan kalau nanti ada Nabi setelah Nabi. Karena biasanya Nabi akan melahirkan Nabi tetap melahirkan, tapi supaya tak ada anggapan Nabi adalah anak Nabi adalah Nabi, maka semuanya meninggal. Dan itu hikmah dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dikala Ibrahim lahir pada tahun ke-8 Hijriah, Nabi sangat senang. Ibunya seorang yang berasal dari Mesir. Dan Ibrahim itu mirip dengan mirip dengan kakeknya. Makanya namanya Ibrahim. Apa kata Nabi? Ulida lil-lailah, lahir pada malam hari ini seorang anak untukku, aku namakan dengan nama ayahku Ibrahim. Kisahnya sama, dia mirip dengan Nabi Ibrahim, sejarahnya sama. Dan Nabi mengatakan ketika Ibrahim meninggal pada tahun ke-10 Hijriah, Maryam sedih. Kemudian Nabi mengatakan, lau kana hayyan lakana nabiyya. Kalau sekiranya Ibrahim hidup, maka dia akan jadi Nabi. Maknanya itu merupakan hikmah dari Allah bahwa Nabi tak akan ada anak laki-laki
yang panjang umurnya untuk menyempurnakan kenabian baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan berarti Nabi tak punya nasab dan keturunan, tapi yang laki-laki semuanya terputus. Kemudian ikhwatul Islam, siapa zuriat Nabi sallallahu alaihi wasallam? Yang pertama adalah tentunya Zainab, karena putri Nabi Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulthum dan Fatimah radhiyallahu taala anha. 4 orang ini wanita termulia yang ada di dunia setelah ibunda Khadijah radhiyallahu taala anha, dan mereka lahir dari wanita pemimpin yang ada di surga. Maka wanita pemimpin yang ada di surga akan melahirkan wanita-wanita yang mulia, dan mereka adalah Zainab binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang pertama. Suaminya adalah Abul As. Abul As itu ikhwatul Islam, agar kita tahu siapa itu Abul As, karena para ulama itu berbeza. Abul As itu siapa namanya? Ada yang mengatakan namanya Qasim, ada yang mengatakan namanya yang lain, tapi lebih masyhur dengan kunyahnya Abul As. Kemudian ikhwatul Islam, Abul As itu dia adalah anak kandung daripada Khawlah. Khawlah itu siapa? Khawlah itu orang yang paling mirip dengan Khadijah, karena dia saudarinya Khadijah. Sehingga dikala Khadijah meninggal, maka Nabi selalu bercerita dengan Khawlah, karena Nabi rindu kepada Khadijah, dan Khawlah mirip dengan Khadijah, karena Khawlah dengan Khadijah kakak beradik. Jadi Khawlah ini punya anak namanya Abul As, Khadijah punya putri namanya Zainab. Sehingga apa hubungan Abul As dengan Zainab? Apa hubungan Zainab dengan Abul As? Apa hubungannya? Abul As ini ayah ibunya adalah Khawlah. Khawlah ini saudarinya Khadijah. Khadijah ini ibunya Zainab. Apa hubungan Zainab dengan Abul As? Apa hubungannya? Salah. Suami istri. Betul? Bukankah tadi kita mengatakan bahwa suami daripada Zainab adalah Abul As? Berarti apa hubungan Zainab dengan Abul As? Selesai kan? Tadi ikhwatul Islam, mereka menikah. Dan pernikahan ini membuat Nabi sallallahu alaihi wasallam bahagia, karena Abul As itu sifatnya mulia, dan di antara salah satu sifatnya dia juga dipanggil dengan Al-Amin. Iya, mungkin Al-Amin ini tak sama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi juga dia terkenal dengan Al-Amin yang ada di Makkah Al-Mukarramah. Ketika menikah ikhwatul Islam, maka Khadijah sangat bahagia dengan pernikahan putrinya, dengan pernikahan anak saudarinya. Maka di saat itulah dibagi kalung yang terindah. Kalung ini adalah kalung yang paling dicintai oleh Khadijah. Tapi walau Khadijah cinta kepada kalungnya, dia lebih cinta kepada putrinya Zainab. Maka dibagi kalung ini. Dan kalung inilah nanti ketika terjadi perang Khaybar, karena Abul As ketika perang Khaybar dia berada di barisan orang-orang musyrikun. Kemudian dia menjadi tawanan, dan orang yang ditawan mesti mereka bayar fidyah. Dan Abul As tak punya bayaran, maka dia minta tolong kepada istrinya Zainab. Maka Zainab tak punya uang, satu-satunya yang dia punya adalah kalung. Kalung inilah yang dijadikan membayar daripada Abul As. Ceritanya nanti akan kita sambung. Sekarang kita tutup dulu karena waktu juga yang memisahkan kita. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, para tetamu Allah rahimani wa rahimakumullah. Sampai di sini pembahasan yang bisa kami jelaskan. Yang benar dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari diri kami pribadi karena kurangnya ilmu kami, karena kebodohan, karena kejahilan, karena ketidaktahuan kami. Kami mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah, kalimat yang kurang tepat, bahasa yang kurang bagus, penyampaian yang kurang berkenan, atau kalimat-kalimat yang salah kami dalam menyampaikan, kami mohon dimaafkan. Dan sebelum kita tutup, kita ingin senantiasa memberikan motivasi nasihat kepada kami pribadi dan juga kaum muslimin, terkhusus bagi kita yang ada di kota Madinah, yang ada di dalam Masjid Nabawi. Hadirkan kalimat ini setiap kali kita berada di Masjid Nabawi. Jangan pernah lupa sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tidak pernah ada duanya di dunia. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ibnu Majah dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man jaa masjidi hadza lam ya'tihi illa li khairin yata'allamuhu aw yu'allimuhu." Fahuwa bimanzilatil mujahidi fi sabilillah. Siapapun di antara kaum muslimin yang dimudahkan oleh Allah datang ke kota Madinah, berada di dalam masjidku ini, kata Nabi, dan tujuannya adalah belajar agama atau mengajarkan agama, membaca Al-Quran atau mendengarkan Al-Quran, membaca hadis Nabi atau mendengarkan hadis Nabi, fahuwa bimanzilatil mujahidi fi sabilillah. Di saat dia melakukan itu,
maka sama dia seperti orang yang sedang berjihad di jalan Allah Azza wa Jalla. Dan kita berharap, bermohon, meminta kepada Allah, duduknya kita di Masjid Nabawi walau dalam waktu yang singkat, tapi kita dihitung sebagai orang yang sedang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Keutamaan yang tak boleh dilewatkan oleh kaum muslimin. Betapa banyak kaum muslimin dikala mereka berada di Masjid Nabawi, iya mereka beribadah kepada Allah, tapi mereka lupa hadis ini. Hadis ini hanya satu di dunia, yaitu hanya berada di Masjid Nabawi saja. Bahkan di Mekah tak ada hadis seperti ini. Nabi SAW tidak pernah memberikan motivasi seperti ini. Ini hanya berada di Masjid Nabawi. Belajar agama dimanapun mulia, tapi kemuliaan itu akan berlipat ganda dikala kita berada di Masjid Nabawi. Kalau kita tidak bisa belajar, maka mendengarkan, menyampaikan, mendengarkan, yang mengajarkan, yang mempelajarinya sama. Fahuwa bimanzilatil mujahidi fisabilillah. Maka dia pada waktu itu sama dengan orang yang sedang berjihad. Dan kalau kita tidak melakukan yang demikian, wa man ja'a li ghairi dzalika fa huwa bi manzilatir rajul yanzuru ila mata'i ghairi. Siapapun yang berada di Masjid Nabawi tak ada minat, tak ada niat untuk belajar agama, mendengarkan ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Nabi, maka dia ibarat orang yang gigit jari. Semua mereka yang membawa belajar agama di Masjid Nabawi, mereka telah membawa warisan yang paling mulia di dunia, dan tidak ada warisan yang paling mulia kecuali warisan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Gigit jari maknanya rugi. Mereka rugi selama-lamanya. Sehingga dikala Allah berikan kemuliaan kepada kita berada di Masjid Nabawi, walau 2 hari, walau 3 hari, walau 4 hari, walau 5 hari, walau dalam hari yang berbilang, tapi maksimalkan, manfaatkan, jadikan sebagian waktu tersebut untuk belajar agama di Masjid Nabawi, karena kita dihitung sebagai orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah ampunkan dosa kita bersama. Semoga Allah ampunkan dosa orang tua kita. Kalau ada di antara mereka yang masih hidup, ya Allah berikan kepada mereka kesehatan, umur panjang dalam ketaatan. Kalau ada di antara orang tua kami yang sudah meninggal, semoga diberikan ampunan, dijadikan perkuburannya taman di antara taman-taman surga. Semoga Allah ampunkan dosa saudara-saudari kita, keluarga kita, masyarakat kita, tetangga kita, orang-orang yang pernah berjasa dalam kehidupan kita. Ya Allah ampunkan dosa seluruh kaum muslimin yang masih hidup ataupun di antara mereka yang sudah meninggal. Kalau ada di antara kita yang ingin pergi ke Mekah, meninggalkan Madinah untuk beribadah, ya Allah terima amal ibadahnya, kabulkan setiap doa dan permintaannya, jadikan umrahnya umratan mabrurah, wa sa'yan mashkura, wa dzamban maghfura. Kalau ada di antara kami yang ingin meninggalkan tanah haram Makkah Madinah, ingin pulang ke kampung halaman, mudahkan perjalanannya, lancarkan urusannya, kembalikan mereka kepada keluarga yang ditinggalkan dalam keadaan sehat walafiat, dan kembalikan kami, berikan umur panjang, rezeki, kesempatan, kemudahan, agar kami berkali-kali datang ke tanah haram Makkah dan Madinah. Berikan keberkahan dalam kehidupan kami, keberkahan dalam usaha, keberkahan dalam harta, keberkahan dalam keluarga, dan keberkahan dalam anak dan keturunan. Berikan keikhlasan dalam setiap amal ibadah, istiqamah dalam agama, dan tutuplah usia kami dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallim ala nabiyyina wa habibina wa khalilina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.